Cody Rhodes segera return. Rhea Ripley ngamuk sama fans yang toksik. Si Ebang itu lawan John Cena selanjutnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Cody Rhodes segera return. Sejak kalah lawan John Cena di WrestleMania 41, Cody Rhodes tuh hilang dari program WWE. Tapi tenang, kayaknya kita nggak perlu nunggu terlalu lama lagi buat lihat The American Nightmare muncul lagi. Menurut laporan terbaru, Cody katanya bakal terlibat di Money in the Bank tanggal 8 Juni nanti. Cody juga katanya bakal tampil di SmackDown minggu ini, walaupun WWE belum ngumumin secara resmi. Yang bikin makin misterius, Cody sebelumnya sempat hilang dari beberapa acara yang udah diiklankan pas dia lagi break ini. Jadi makin bikin fans penasaran kapan sih sebenarnya dia balik. Dan banyak fans juga udah mulai mikir ini semua buat setup rematch yang gede banget antara Cody Rhodes dan John Cena, mungkin buat SummerSlam. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes perlu kembali segera atau istirahat aja dulu? Komen di bawah. Rhea Ripley ngamuk sama fans yang toksik. Rhea Ripley udah capek banget sama sebagian fans wrestling yang toksik abis. Kita tahu lah, pegulat wanita tuh sering banget dapat perlakuan gak adil. Walaupun fans mereka semangat, kadang ada juga yang kelewat batas. Dan Rhea udah muak. Dia nulis gini di medsos. Fans gulat wanita bilang, wanita pantas dapat perlakuan yang lebih baik. Di nafas yang sama, mereka bilang, dia naik karena tidur sama bos. Dia mending pensiun. Dia gak pantas dapat itu. Dia gak pernah kerja keras. Semuanya dikasih. Semoga dia cedera. Terus dia nambahin, kalian adalah alasan kenapa susah banget buat pegulat wanita bisa dipandang serius. Kalau kalian ngeluarin usaha yang sama besarnya buat hidup kalian sendiri kayak kalian ngatain wanita yang sukses, mungkin hidup kalian gak bakal semenyedihkan sekarang. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley itu benar atau dia hanya berlebihan? Komen di bawah. Si Ebang itu lawan John Cena selanjutnya. Setelah John Cena sukses pertahankan gelar lawan Randy Orton di Backlash, si Ebang ngepost di Instagram story-nya ansam akan rebut gelar yang dipegang Cena. Langsung pada heboh dong, semua mikir bakal ada Cena versus Punk di Money in the Bank. Tapi ternyata, menurut laporan terbaru, itu bukan rencananya buat event selanjutnya. WWE pengen banget bikin match itu emang, tapi katanya nunggu timing yang pas, mungkin bagian akhir dari tur pensiunnya Cena. Punk dan Cena punya sejarah panjang, apalagi di Money in the Bank tahun 2011. Waktu Punk ngalahin Cena dan bawa kabur sabuk WWE. Legendaris. Nah, walaupun pertandingan Punk dan Cena belum diresmikan, katanya WWE lagi coba-coba ide lain, kayak bikin John Cena team up sama Travis Scott. Soalnya Travis sudah latihan sama Booker T. Dan dia juga muncul waktu Cena pertama kali turn heel di Elimination Chamber. Cena dijadwalkan tampil minggu depan di Saturday Night's Main Event. Lawannya belum diumumin sih, tapi karena R-Truth sempat campur tangan di Backlash, bisa aja mereka ketemu lagi di ring. Menurut kalian, apakah John Cena harus lawan si Ebang di Money in the Bank? Komen di bawah. DLC pertama WWE 2K25 rilis. Buat kalian yang gamer atau fans berat WWE 2K Series, hari ini DLC pertama buat WWE 2K25 udah rilis sesuai jadwal. Dan isinya nggak main-main. The Motor City Machine Guns, Stephanie Vaquer, dan Julia. Tapi anehnya karakter untuk Celebrity Guest yang udah diumumin sebelumnya malah nggak ada di DLC ini. Padahal tadinya dijanjikan bakal muncul barengan. Tim WWE Games langsung klarifikasi di medsos. Mereka bilang seleb misterius itu bakal diungkap dalam beberapa minggu ke depan. Jadi ya sabar dulu, jangan marah-marah dulu. Menurut kalian, siapa nih selebriti yang bakal masuk ke game WWE 2K25? Komen di bawah. Alasan kenapa Motor City Machine Guns masuk ke WWE. Motor City Machine Guns baru aja nongol bareng Shaquille Majuri dari Shaq Wrestling. Pas ditanya soal siapa sih yang mutusin mereka gabung ke WWE, Shelly bilang dia juga nggak yakin, tapi intinya mereka pengen kerja bareng Triple H. Shelly bilang, jujur aja ya, kita nggak tahu ide siapa yang ngebawa kita ke WWE. Tapi yang pasti, kita ngobrol langsung sama Paul Triple H, dan dia ngasih kita respect yang luar biasa. Salah satu alasan terbesar kenapa kita mutusin buat gabung itu karena kita pengen jadi bagian dari timnya. Kita pengen masuk ke mesin WWE, khususnya dengan dia yang mimpin semuanya. Itu dari awal udah jadi hal utama di pikiran kita. Dan cuma butuh beberapa minggu doang sejak mereka debut di SmackDown, mereka langsung ngalahin The Bloodline dan jadi juara tag team WWE buat pertama kalinya. Menurut kalian, apakah Motor City Machine Guns itu salah satu tag team terbaik sepanjang masa? Komen di bawah.
NXT bikin The CWE Network makin besar. Ngomong-ngomong soal rating dan efek gede WWE, NXT sekarang tayang di The CW dan wow, hasilnya nendang banget. Presiden The CW, Brad Swart, ngobrol sama Variety dan dia bilang, ini benar-benar game changer buat CW dan juga buat WWE. 3 bulan terakhir jadi yang paling tinggi ratingnya buat NXT dalam 5 tahun terakhir. Naik 19 tahun dari tahun lalu. Terus, kalau ngomongin rating, CW bahkan katanya ngalahin Fox waktu NXT tayang. Khususnya buat penonton usia 18-49 dan 25-54. Schwartz bilang, di demografi itu kita rutin ngalahin Fox setiap NXT tayang. Gak masuk akal sih, tapi beneran terjadi. Dan gara-gara NXT, performa CW naik 40% secara keseluruhan. Gila, WWE ngasih boost yang edan banget. Dan mereka bilang, CW sama WWE lagi terus cari cara buat ngembangin kerjasama ini lebih jauh lagi ke depan. Menurut kalian, apakah era NXT yang sekarang itu lebih baik daripada era yang dulu? Komen di bawah. Di hari terburuk AEW masih bisa kalahin WWE. Will Ospreay dari AEW duduk bareng Josh Martinez dari C100 di acara Superstar Crossover. Mereka ngobrolin soal WWE yang katanya sering banget ngebenturin acara mereka sama event-event gede AEW. Pas ditanya kenapa fans harusnya tetap nonton AEW, Will Ospreay jawab tanpa mikir 2 kali. Karena kita ngalahin mereka di semua aspek wrestling. Kita emang lebih jago. Aku respect sama mereka semua, mereka veteran, mereka ngerti gimana caranya ngangkat penonton dari kursi. Tapi kita ini perusahaan wrestling yang kualitasnya jauh di atas mereka. Ospreay lanjut, orang-orang kita ngalahin mereka tiap hari. Emang sih mereka punya yang bagus-bagus kayak Gunther, Randy Orton, Chad Gable, aku respect. Tapi bahkan di hari terburuk kita tetap ngalahin mereka semua. Menurut kalian, apakah AEW itu gulanya lebih bagus daripada WWE? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love.